ini yang ada di RPS, yang ada di presensi ya. Bisa nanti diantar ke saya? Bisa Pak, kira-kira jam berapa Pak? Ya, sebisa kamu lah hari ini jam berapa. Itu ya. Siap Pak. Oke. Nah, baik, kita lanjut ya. Jadi ini saya mulai rekam aja, siapa tahu nanti perlu ya. Tapi sebenarnya rekaman 2019 2020 ada kalau kalian mau. Baik, kita mulai. Jadi kita lanjutkan untuk minggu ini, minggu kelima, tapi materinya minggu keempat. Kita ada utang satu lagi ya. Tolong nanti kalau misalnya kuliahnya malam, tetap bisa gitu ya, agar kita tidak ketinggalan, karena sulit sekali untuk mencari mata kuliah pengganti. Nah, untuk minggu keempat ini ya, kita akan mencoba, saya akan mencoba mendemonstrasikan bagaimana penggunaan software ArcMap. ArcMap itu di dalam ArcGIS ya. Jadi ArcMap bagian dari ArcGIS ya. Softwarenya seperti apa ya? Jadi kalau kalian udah install ya, jadi seperti ArcMap gitu ya. Tampilannya seperti ini. Ya. Sama seperti software-software seperti biasa. Mungkin toolsnya aja yang sedikit agak jadul gitu ya. Kalau seperti yang kemarin Global Mapper ya, itu udah enak toolsnya. Simbol-simbolnya udah lebih, bilangnya ya, lebih enak dilihat ya. Kalau di ucapkan tuh enak, mungkin lebih catchy gitu ya. Jadi ada juga ArcMap yang atau ArcGIS yang lebih baik gitu ya, versinya lebih tinggi ya. Tapi sebelum install, saya install yang versi ini, versi 10,6 ini ya. Ya juga saya share di Google Drive. Baik, kita ke materi dulu. Jadi sama seperti kemarin gitu ya. Apa ArcGIS itu? Ini salah satu software pemetaan di permukaan. Dengan hasilnya nanti bisa bentuk peta 2 dimensi bahkan 3 dimensi. Jadi ArcMap ini aplikasi utama ya. Jadi bagian dari ArcGIS. Nanti ada yang lain lagi, contohnya ArcSkin gitu ya. Itu juga bagian dari ArcGIS. Nah, ArcMap ini untuk apa ya? Bukan ArcGIS lagi, tapi ArcMap ini untuk menunjukkan atau memvisualisasikan, mengedit ya, sebuah peta, mendesain peta, nantinya akan kita masukkan ke dalam laporan yang lebih baik gitu. Jadi kalau misalnya kalian bisa ada gitu ya software lain untuk pemetaan, silakan, seperti Map Info gitu ya. Global Mapper kemarin cukup ya, cukup baik juga untuk membuat peta, tapi lebih baik ArcGIS gitu ya. Nah, semoga saya dengan memberikan sedikit ya pengetahuan tentang software-software kemarin ya, tidak hanya satu software pemetaan permukaan, kalian bisa memilih. Ketika kalian nanti nyaman dengan yang mana, tolong didalami sehingga itu menjadi skill gitu ya. Skill itu nanti akan bisa dijual ketika kalian menjadi seorang sarjana. Jadi nggak perlu, kalian bisa semua, bisa semua software pemetaan permukaan, cukup satu tapi mahir. Nah, cukup seperti itu ya. Baik, nah ini kemarin sudah saya contohkan ya, bahwa dalam mengolah peta atau nanti mendesain peta, kita perlu data-data awal yang sudah dibuat oleh orang-orang sebelumnya, dan itu berstandar ya, tidak data-data yang sembarangan. Contohnya data geospasial yang kemarin, data DEM. Jadi di permukaan bumi di seluruh Indonesia, bukan Indonesia saja, itu sudah dipetakan 3 dimensinya dalam data SRTM, atau nanti bentuk datanya .dem gitu ya, yang saya contohkan kemarin. Nanti kita bahas lagi di sini. Yang kedua, data yang kita perlukan untuk mengolah data nanti, mengolah peta nanti, itu adalah peta RBI. RBI itu adalah informasi-informasi yang bisa kita gunakan di peta.
yang sifatnya administratif ya, seperti kantor, informasi jalan, informasi misalnya konstruksi, jembatan, gedung dan lain-lain. Itu di RBI gitu ya. Nah, kedua peta itulah mayoritas yang akan kita gunakan dalam pemetaan permukaan. Nah, ini contohnya ya. Jadi kalau ini peta Provinsi Lampung, semoga setelah kalian melihat atau mengikuti kuliah ini, kalian juga bisa membuat peta ya. Terserah peta kosan Andre gitu ya, kalau mau gitu ya. Peta apa gitu. Belajar, jangan sampai nggak belajar. Jadi kalau misalnya kalian mengasah skill kalian gitu ya, mengulang-ulang, toh hasilnya nanti tidak langsung bagus gitu. Jadi kalian semakin sering mengolah data gitu ya, membuat peta, semakin baik, akan semakin tahu kurangnya peta itu di mana. Nah, ini data DEM ya. Ini data DEM. Nanti kalian juga bisa melihat lebih dari ini. Demonstrasi ArcGIS itu kalau membuat peta administrasi, ini saya nanti coba buat peta kontur. Jadi kalau kalian mau buat peta administrasi, tambahannya di sini gitu ya. Terus nanti kalau misalnya membuat kontur di ArcMap, ada di sini juga. Karena apa? Kita membuat kontur kemarin di Global Mapper ya. Jadi nanti pilihan, kalian bisa membuat kontur di Global Mapper, bisa juga di ArcMap gitu ya. Nanti kita juga bisa membuat peta morfologi yang dimana peta morfologi itu dasarnya peta kontur yang dibuat 3 dimensi. Kalau di uh, di ArcMap itu namanya tin nanti ya. Nanti dia menjadi data DEM juga. Oke. Nah, nanti kalau misalnya kalian sudah tahu juga gitu ya. Kalau kita awalnya membuat data tin ini atau 3 dimensi ini ya, atau nanti menjadi peta morfologi yang ada elevasinya seperti itu ya. Ini awalnya DEM, kalian bisa menggunakan data DEM, lihat di sini. Tapi kalau sumber datanya itu kontur, kalian bisa lihat di sini gitu ya. Nah, ini contoh beberapa peta. Ini peta IUP. Jadi ini IUP gitu ya. Yang hitam ini ada sungai, ada jalan, ada kantor desa. Cukup gitu ya. Nah, apa saja informasi-informasi yang kita masukkan, nama peta ya, arah mata angin, skala bar, skala angka, informasi, legenda, sumber peta dan indeks peta gitu ya. Jadi ini informasi-informasi yang standar atau yang biasa yang ada di dalam peta pada umumnya. Ini peta geologi sama seperti yang tadi ya. Tapi ingat informasinya pasti berbeda, sumber petanya pasti berbeda, indeks petanya apalagi gitu ya. Nah, nanti tadi ini kata saya peta morfologi. Jadi sebenarnya peta kontur ini dijadikan 3 dimensi seperti ini nggak ada bedanya sebenarnya. Tetapi di peta morfologi ini kita bisa melihat elevasi. Elevasi ini gitu ya diwakilkan dengan warna di sini. Jadi kalau lihat di sini, ini abu-abu itu yang paling tinggi ya. Abu-abu itu paling puncak seperti ini gitu ya. Yang paling rendah di sini nih. Oke ya. Kalau ini adalah sungai. Oke ya. Nah, inilah contoh-contoh beberapa peta yang nanti bisa kalian buat ya, latihan, coba kalian buat latihan. Baik, kita ke software ya. Jadi ini ArcGIS. Oke. Nah, kalau kalian buka pertama kali akan muncul seperti ini gitu ya. Tapi kalau misalnya memang baru pertama kali benar, dia akan mencoba meminta membuat project. Project itu klik aja blank map ya. Blank map itu ya akan membuat project kalian dan membuka meja kerja. Jadi kalau yang putih lebar ini namanya meja kerja ya, atau workspace namanya. Kalau ini directory. Directory itu ya seperti laci-laci lah ya. Kalau ada meja ada laci, di mana kita menyimpan alat kita gitu ya. Mana yang akan kita keluarkan gitu ya. Jadi misal pena dikeluarkan, mistar dikeluarkan, meja kita full gitu ya. Tapi kalau nggak sesuai peruntukannya, maka akan tidak berguna gitu ya. Makanya di sini bisa dikeluarkan, nanti bisa tidak di direktorinya. Bentar ya. Nah, jadi apa yang pertama kali kita
lakukan. Kita harus tahu kalau kita membuat peta ini nanti, kita berada di zona apa gitu ya. Karena apa? Di seluruh dunia ini itu dibagi zona-zona gitu ya. Karena kalau tidak dibagi zona, maka akan terlalu luas cakupan peta yang akan dibuat. Contohnya seperti ini. Jadi cari aja zona peta Indonesia. Teori saya pilih dulu. Nah, jadi coba kalian lihat ini ya. Kalau misal kalian nanti membuat peta, tapi petanya di Kalimantan. Kalimantan itu 4950. Tapi coba lihat Kalimantannya di atas garis khatulistiwa atau di bawah khatulistiwa gitu ya. Jadi kalau di bawah dia south, kalau di atas dia north gitu ya. Jadi jangan sampai kalian salah. Misal apalagi di Papua. Papua itu nggak ada north ya, dia di south semua. Nah, di sini 53 south ya. Jadi jangan salah gitu ya, kita pilih zonanya dulu. Nah, kalau ITERA di mana ya kira-kira? Apakah 47 gitu? Apakah yang lain? Kalau lihat di sini, Lampung itu yang bagian ini, ungu gitu ya. Ini ungu ini Lampung, hijau ini Sumsel ya, biru muda ini Bangka Belitung, biru ini adalah Bengkulu, Jambi dan seterusnya ya. Nah, karena ini bagian Lampung, artinya apa ya? Yang ungu ini kita harus pilih zona 48 south ya. Jangan lupa, jangan sampai 48 north. Nah, ada juga nanti yang zonanya 48 min 48 south gitu ya. Ada nanti plus 48 north sama aja gitu ya. Jangan sampai kalian salah pilih bahwa ini adalah south. Jadi, apa dampaknya kalau kita salah menentukan zona? Koordinatnya pas gitu ya, tapi nanti zonanya salah. Misal kita di sini, tapi kita gunakan 49S. Bisa aja timbulnya di sini nanti peta kita. Peta kita berada di tengah-tengah laut gitu ya, antara Jawa dan Kalimantan gitu. Nah, itu gunanya zona. Oke? Kalau yang tanyakan silakan ya, dipotong saja ya pertanyaan kuliahnya. Nah, sekarang bagaimana kita mengatur itu? Ini ada layer gitu ya. Layer ini akan sebagai wadah menyimpan semua alat, semua data yang akan kita gunakan sebagai pelengkap membuat peta gitu ya. Jadi kalian klik kanan, ada properties. Ya. Ditunggu, nanti akan ada di sini namanya koordinat sistem. Koordinat sistem. Kalian bisa pilih sebenarnya di geografik bisa gitu ya. Di project, kalian di project aja langsung ya, di project. Nanti kalian pilih UTM. Ya, UTM, kalian pilih Indonesia bisa gitu ya. Atau pilih langsung saja. Nanti Indonesia ya. Ujung-ujungnya nanti ke WJS 84 ini. Ini paling baru gitu ya. Jadi klik WJS 84. Tadi kita ingat ya. Kita di north atau di south. Ingat kita di south. Nah, 1S, 2S, kita pilih 48S gitu ya. Nih. Oke. Jangan salah gitu ya. Tapi kalau mau yang lain, silakan aja. Misal di Indonesia ya, Indonesia UTM 48 South. Nah, ini sama saja sebenarnya. Tapi ini 74. Yang 84-nya belum ada gitu ya. Jadi kita gunakan yang paling baru aja, WJS World G System kalau nggak salah ya, WJS itu. Jadi nanti kita pilih South khusus untuk yang Indonesia gitu ya. Itu berada di sini ya. Indonesia tadi bagiannya dari 46 sampai 54 ya. 46 sampai 54. Sebenarnya 54 enggak lagi karena udah masuk Papua Nugini ya. 53 lah. 46 sampai 53. Itu zonanya Indonesia.
Nah, sekarang kita masuk ke 48 sound. Di apply gitu ya, klik 2 kali bisa kalau mau lihat gitu ya. Nanti meter satuannya, nggak usah yang lain ya, satunya meter aja. Oke. Udah dipilih gitu ya, apply dan oke. Nah, kalau sudah kita oke kan, apapun yang kita akan buat di sini akan masuk ke zona 48S, ingat ya. Nah, sekarang apa yang kita akan masukkan? Kita data-data yang kita buat kemarin di Global Mapper ya. Klik kanan, add data. Kita pilih data ya. Sebelum buang angin. Sebelum buang angin atau sebelum kentut. Ya, kenapa? Karena kalau setelah dia oh ya, bentar ya. Kita buat baru aja. Buat baru karena ini folder yang baru ya. Karena saya kemarin belum buat ya. Mana pengajaran software tambang minggu 4 ya. Oke. Jadi untuk mengambil data kita harus juga buat ini ya. Nah, kemarin kalau nggak salah kita buat batas ITERA yang mana ya kemarin ya. Saya lupa. Ini ya, batas ITERA yang kita sudah buat garis gitu ya. Jadi contohnya ini aja. Kita kan simpan ke DXF kemarin ya. Ke TIFF juga bisa gitu ya. Nah, misal kita ambil yang DXF aja, batas ITERA ini. Nah, ini ya. Jadi ini adalah batas ITERA ya. Yang kita buat kemarin ya, jangan lupa. Nah, terus apalagi selain batas ITERA, ada juga kontur. Ingat ya. Kontur itu kita bisa konversi ke TIFF, bisa DXF ya. Kontur ITERA kemarin. Oke. Ini kontur ITERA. Ya, kita buat kemarin. Kita tunggu ya. Fungsi dari tanah tersebut ya, maka tantangan terbesar itu adalah mengembalikan fungsinya seperti sebelumnya. Ya, karena selain butuh waktu, butuh kedisiplinan ya dalam hal tersebut ya. Apalagi kalau misalnya situ terdapat yang potensial asid. Bentar ya, ini saya remove dulu. Saya remove dulu ya. Saya ingat dulu data yang kemarin. Minggu ketiga ya. Salah saya kemarin ya. Minggu ketiga harusnya ya. Ya udahlah, udah buat minggu keempat ya. Ya. Jadi kita add gitu ya. Batas ITERA kita coba tambahkan yang TIFF. Jadi dari Global Mapper kemarin bisa TIFF, bisa DXF ya. Sebenarnya TIFF ini enak, dia berbentuk gambar, tapi bisa diedit, dia lebih ringan daripada DXF. DXF itu softwarenya punya AutoCAD ya, yang mana data ini bisa dibuka di beberapa software. Banyak sekali software yang bisa membuka data DXF ini. Nah, kalau di ArcGIS, data itu diusahakan konversi ke TIFF ya. Batas selain ITERA kita tambah. Maaf ya. Ini enggak ada. Bukan ini berarti ya. Batas ITERA. Kita coba ini. Bukan ya. Harusnya tadi. Bentar ya. Saya ingat dulu ini datanya yang lama ini. Oh, ini kontur. Jadi kita tambahkan saja lah ya, add data yang baru. Tapi yang kemarin belum dibuat TIFF-nya ya. Tapi kita coba saja ya. Dokumen ITERA.
pengajaran software tambang minggu 3 ya kemarin. Nah, di sini kemarin kita buat nih ya. Ini kontur. Ini coba kita tambahin. Jump to layer kalau mau lihat ya. Oh, ini nggak ada kelihatan ya. Batas itera. Mana sih batas itera? Ntar ya. Jadi saya lupa terlalu banyak juga datanya. Saya lupa hapus ya. Ini mungkin ya. Oh, ini bukan juga ya. Mana ya? Bukan juga ya. Maaf ya, datanya saya lupa ya. Yang mana nih kontur MTR2? Maksudnya saya ini data kalian ini pasti satu ya. Pak, kayaknya di R2023 deh Pak. Yang mana? Kemarin itu. Ini ya? Iya ya, ini ya. Coba kita tambah. Iya Pak. Ini ya. Tapi oke ya, terima kasih ya. Tapi bagusnya memang batas ya kita masukkan itu ya. Yang batas pinggir-pinggir yang saya buat kemarin apa enggak saya simpan ya? Harusnya disimpan dulu itu. Batas. Oh, ini sama aja ini. Ntar ya. Remove. Kayaknya ini udah belum ya. 48S. Oke, udah ini. Udah benar. Add. Kita gunain data yang ada aja ya, bentar ya. Nah, ini aja ya. Jadi kita masukin ini aja ya. Jadi garis yang kita buat kemarin ya, harusnya disimpan dulu berupa garis. Ini yang pertama. Jadi ini bisa dianggap IUP kalian. Jadi yang kita buat kemarin, yang georeferencing ya, dari Polda di belakang sampai ke Masjid At-Tanwir, itu ada titik-titik koordinat. Nanti koordinat itu dihubungkan menjadi polyline gitu ya. Dan nanti itu yang kita masukkan ke dalam ArcMap gitu ya. Nah, terus apa lagi datanya? Kita coba lihat data apa namanya itu dam gitu ya. Bisa juga kalau mau damnya. Tapi yang kita mau buat adalah peta kontur. Jadi apalagi yang kita munculkan, itu kita munculkan kontur ya. Ini kontur ya. Atau di TIFF juga bisa ya. Kontur itu berat sekali sebenarnya, tapi kita lihat aja. Nah, gitu ya. Jadi ya. Jadi kalau misalnya garisnya nggak kelihatan, garis ini tarik ke atas ya. Atau ini tarik ke bawah bisa. Nah, jadi nanti garisnya terlihat batas-batasnya. Jadi ini kontur yang kita buat kemarin ya. Nah. Oke. Nah, biar tidak seperti ini ya. Kita olah pertama kali gitu ya. Kalau misalnya udah datanya kita masukkan. Tapi kalau misalnya belum, kita tambahkan dulu data. Misal data lagi yang lain apa? Nah, tadi kita download juga data RBI ya. RBI itu kita lihat di dalamnya itu banyak sekali data informasi administratif ya. Ada administratif itu ya. Ada nanti kecamatan gitu ya. Misal kita masukkan kecamatan. Oke. Add. Nih, jadi ya. Jadi kita taruh kecamatan paling bawah aja. Oke.
Kita bisa sembunyikan dulu kontur tadi biar nggak terlalu berat. Nah, ini ya. Jadi ini adalah kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan, gitu ya. Terus apalagi, gitu ya. Misal kita perlu data-data nama kantor, gitu ya. Di RB itu ada juga namanya administrasi, gitu ya. Ada LN, ada ini, gitu ya. Terus ada kantor nanti, Diaka. Nah ya, ada kantor. Ya. Jadi kalian klik aja, add, gitu ya. Nanti dia muncul nih, gitu ya. Titik-titik ini, gitu ya. Nih, titik ini ya. Atau nanti merasa kurang, gitu ya, bisa tambahkan yang lain, gitu ya. Misal ini nggak terlalu berguna, kalian remove aja, add yang lain. Jadi apapun data yang kalian gunakan, yang perlukan di RB itu biasanya udah lengkap sekali, gitu ya. Kalau lihat dari sini, waduk gitu, tambak gitu ya, tempat sampah, bahkan ada sungai, rumah sakit, SPBU gitu ya, stasiun. Ini lengkap sekali di sini. Jadi kalian bisa apa namanya itu gunakan. Nah, saya coba mau pemerintahan ya. Pemerintahan ini apapun yang berkait dengan pemerintahan, kantor polisi, nanti kantor kecamatan, kantor desa, itu artinya masuk ke pemerintahan semua. Kita add aja. Nah, titik-titik ini banyak sekali ya. Jadi nanti bagaimana kita memunculkannya? Kita tinggal arahkan, misal di pemerintahan ini, klik 2 kali atau klik kanan di properties. Kita memunculkan namanya misal, gitu ya. Bentar ya. Ya agak sedikit lebih lama ya. Nah, jadi kalian ke simbologi gitu ya. Simbologi dulu, ke kategoris, unique ini, unique value ini, kalian namanya aja, nama objek. Nanti warnanya degradasi saja. Add value. Jadi ada kantor-kantor, balai dan sebagainya gitu ya. Kalau kalian apply gitu ya. Nanti jangan lupa labelsnya dikeluarkan. Warnanya bisa ya, misal warnanya nanti biru gitu ya. Warna tulisannya. Hurufnya 8 gitu ya, dan bold. Nah, kita apply. Kita bisa lihat di sini, muncul semua di sini. Oke? Nah, itu yang pertama. Oke? Nanti muncul semua tuh di sini. Nah, coba kita balik ke area ITERA. Ini ITERA nih. Kalau kita lihat ya, informasi yang diberikan di data RBI tadi, baru kantor polisi, ada lembaga permasyarakatan Lampung atau lapas ya, yang di area kos-kosan kalian gitu ya, yang di Belwis ya. Ada juga agak ke kanan tuh ya, arah ke Kota Baru, ada Balai Penyuluh Pertaniannya, Waigali gitu. Nah, misal Pak Poldanya belum ada gitu ya. Polda itu masuk ke perbatasan antara Bandar Lampung dengan Lampung Selatan. Yang kalian perlukan download RBI Kota Bandar Lampung, gitu ya. Jangan menggunakan Lampung Selatan. Oke gitu ya. Nah, ini sebagai contoh. Ada yang tanyakan silakan ya, kalau mau ditanyakan. Belum ya? Terus bagaimana selanjutnya? Kita ini disembunyikan dulu pemerintahannya. Kita lihat kecamatan. Sama ya, klik 2 kali atau klik properties, klik kanan properties, sama aja ya. Tunggu, kita mau coba nanti membuat perbedaan antara kecamatan satu dengan kecamatan yang lain. Jadi jangan kita samakan, sama seperti tadi ya, sama seperti tadi di simbologi, kategoris ya. Ini pilih nama objek juga, add value ya. Ada kecamatan Bakahuni dan sebagainya ya. Dan jangan lupa di label, gitu ya. Nanti ininya nama objek ya, jangan lupa. Kalau simbologinya sama aja ya. Oke.
dan apply. Nih, dan oke. Jadi nanti warnanya gitu ya. Warnanya kalau kita kecilkan ya, cara mengecilkannya lebih cepat, klik kanan, namanya zoom to layer nih ya. Oke, di sini namanya Raja Bahasa, nggak update nih kayaknya nih. Oke ya. Nah, Itera itu berada di sebagian besar Tanjung Bintang sebenarnya ya. Ada masuk ke Waihui, ada sedikit ke Jati Agung, ya memang seperti itu ya. Itera seperti itu. Tapi nggak masuk Sukarame gitu ya. Sukarame itu udah sebagian daerahnya ke Lampung Selatan gitu kalau di sini ya. Padahal Sukarame itu masuknya ke Kota Bandar Lampung. Nah, saya rasa cukup ya. Misalnya ini informasi-informasi yang akan kita masukkan. Kita langsung ke pemetaan aja ya. Jadi kita munculkan kontur tadi. Kontur ini ya. Nah, sekarang kita edit ya. Karena batas Itera ini poligonnya menutupi kontur. Nah, sekarang kita pilih ke batas Itera line ini. Kita polyline-nya di uncheck gitu ya. Polyline. Polygon. Nah, gitu ya. Dia akan hilang ya. Kalau dicek dia akan muncul. Oke. Kita uncheck aja. Terus yang ini kita bisa tebalkan garisnya, batas-batas ini atau buat warna. Misal contoh, saya buat garisnya 3 tebalnya ya, lebih tebal. Warnanya merah misal itu ya. Atau warnanya ya merah aja ya biar enak lihatnya. Oke. Nah, dia akan lebih tebal, lebih enak lihatnya ya. Oke. Nah, terus bagaimana selanjutnya? Kita misal mau membuat peta topo, peta kontur gitu ya. Dan nanti ada sungai gitu ya. Selain itu ada sungai misalnya. Kita tambah lagi tadi di RBI. Misal kita mau sungai. Sungai SS. Sungai mana? S sumur. Sungai. Nah, ini sungai ya. Ada LN aja ya, jangan AR ya. Nanti kalian bisa lihat. Kalau sungai AR itu sungai yang melihat arah semua aliran ke titik terendah. Ini sungai LN aja ya. Nah, kalau kalian lihat, nah ya, ini warna hijau gitu ya. Oke ya. Nah, kalau kalian mau ini bisa ditebalin sebenarnya. Tebalnya 3 juga misalnya, warna hijau. Nih, ini adalah sungai. Oke, kalau misalnya kalian mau buat nama, bisa juga sebenarnya. Nah, misal ini satu gitu ya. Udah ya sungai, nanti yang lain bisa ya. Administrasi kita munculkan bisa gitu ya. Kalau mau. Tapi kita tujuannya untuk kontur ya. Jadi kontur dan sungai aja dulu. Terus bagaimana selanjutnya? Kalian di bawah ini ada namanya layout view. Di sinilah kita membuat susunan peta, menyusun sebuah peta gitu ya. Nah, ini ya. Jadi bagaimana kita membuatnya? Peta biasanya landscape, bukan potret. Kalau kalian mau format peta kalian potret ya seperti ini. Tapi biasanya itu landscape. Kalau poster itu potret ya. Tapi kalau peta landscape. Nah, di mana mengaturnya? Itu di file, di pack and print setup. Nanti ada pilihannya landscape. Ya. Ukuran peta kalian mau bebas ya, mau di mana aja ya. Kalau saya buatnya di A4 aja lah ya. Mau ngeprintnya di yang kecil aja. A4 itu di sini. Dan oke. Nah, ini ya. Terus nanti kalau kalian mau apa namanya itu besarkan, kecilkan ya. Misal contoh seperti ini ya. Ini ada skala. Skala ini bisa kalian ubah ya. Misal ini kan 69.000 sekian nggak jelas ya. Kita bisa gedein misal. Nah, jadi akan kelihatan lebih kecil. Kalau kita kecilkan, dia akan kelihatan lebih besar. Oke? Nah, jadi kita atur aja gitu ya. Nah, kalau misalnya tetap nggak kelihatan gitu ya.
kalian bisa nanti arahkan balik lagi ke sini gitu ya. Nah, kita geser dikit ke kanan misal seperti itu. Oke. Kita balik lagi. Gitu ya. Atau nanti ke terlalu kiri gitu ya. Karena ngaturnya memang di sini ya. Nah, seperti ini. Atau kita atur dulu. Ini dikecilin gitu ya. Kalau dikecilin dia nggak terlalu mengganggu ya. Misal ini kita buat 30.000, bisa manual ya. Ada yang tahu nggak 1/30.000 itu maksudnya apa? Ada nggak yang tahu? Ayo, 1/30.000 ada yang tahu nggak? Masa nggak ada yang tahu sih? 1 senti sama dengan 300 meter, Pak. Yakin? Berarti 1 senti 300 meter. Ya, 1 senti 30.000 senti, Pak. iya. Iya. Coba kalau Ya, misalnya kan, sama, David udah bisa konversi ya. Tapi sebenarnya 1 senti 30.000 senti. Jadi kalau 30.000 senti, 30.000 bagi 100 ya. Jadi 300 meter gitu ya. Jadi 1 senti di peta itu mewakili 300 meter di wilayah ITERA. Gitu ya. Oke ya, syukur udah tahu. Kalian kan udah ngambil geospasial ya, jangan sampai nggak tahu. Nah, terus apa lagi? Nah, kalau misalnya ini aja yang kalian butuhkan, udah gitu ya. Peta ini cukup, informasi ini cukup. Oke? Kalau kalian mau munculkan nanti nama-nama yang seperti tadi ya, misal ini kan administratif gitu ya. Namanya nanti dimunculkan bisa gitu ya. Oke? Tapi ini kita nggak munculkan nama-namanya. Nah, sekarang ini aja cukup. Terus apalagi kita mau atur koordinat ya. Koordinat yang muncul di sisi-sisi ya. Itu namanya grid. Kalian klik aja gambarnya ya. Klik kanan properties. Nanti kalian ke grid. Kalian grid new grid. Buatnya ya, kan new grid dia minta nama ya. Namanya ST. Nah, ini namanya terlalu banyak juga ya. ST 2023 ini apa ini? September ya. Nah, ini aja lah gitu ya. Kan buat bisa pilih measure grid gitu ya. Ini UTM, ini derajat menit detik atau nanti ABC. Tapi yang biasanya memang seperti ini ya. Koordinat ya. Nanti next next aja nggak apa-apa gitu. Nanti kita atur lagi. Next gitu ya. Kita munculin dulu lah. Next, finish gitu ya. Apply dan oke. Ini ya. Jadi kalau saya zoom ini ya, kelihatan ya. Oke. Nah, sekarang kita atur agar lebih rapi gitu ya. Lebih rapi karena apa? Koordinatnya ini kiri kanan kiri dan kanannya itu masih horizontal. Kita buat vertikal ya. Ulangi lagi gitu ya. Klik ya. Klik seperti yang tadi. Kita edit. Bentar ya, dia agak berat. Oh ya, konturnya kita matiin dulu lah biar nggak berat ya. Maka erosi juga semakin besar. Nah, kalau layering juga semakin panjang, maka dia aliran permukaannya akan terakumulasi sehingga energi meningkat dan erosi meningkat. Ya, contohnya, ilustrasinya kayak kalau misalnya kalau kalian dengar film, ya di daerah yang mana batas ITERA tadi? Ya, oh ini. Ada seorang anak kecil. Ini ya. Oke. Sungainya juga kita matiin dulu lah ya, biar nggak berat. Misalnya, dia terakumulasi. Ya. Ini ya. Jadi kalau kalian munculkan tadi kontur juga bisa gitu ya. Kalau sungai juga bisa. Oke. Nah, sekarang kita mau atur gitu ya. Grid ini jangan terlalu sedikit gitu ya. Kita banyakin gitu misal. Oke ya. Nah, jangan lupa nih tadi kita atur di 30.000 ya. Kita atur lagi 30.000 ya. Jadi kerubah dia 30.000.
Kan seperti ini tadi ya. Tadi keklik di sini dan dia turun, makanya dia berat ya. Nah sekarang konturnya bisa kita matikan dulu biar nggak berat. Kita atur ini aja dulu. Klik kanan, ya, klik ini boleh, klik kanan, properties. Nah di grid kalian tadi udah buat gitu ya. Nah ini tadi sebenarnya udah buat tapi nggak ini ya, nggak berubah dia ya. Harusnya ini berubah ya. Tadi ST 2023 September ya. Nah ini kita properties, kita aturnya agar kiri kanannya vertikal gitu ya. Dan misalnya nanti yang lainnya juga. Nah di sini ada axis ya. Mulai dari sini bisa ya. Ada mayor, ada minor gitu ya. Terus nanti di labels nanti vertikal tuh yang mana aja? Tadi yang left dan right gitu ya. Oke. Terus hurufnya kurang besar bisa kita ubah 7 gitu ya. Dan apply kita lihat. Oke, apply. Nah, itu ya. Dia sudah vertikal. Kalau misal merasa cukup gitu ya. Udah cukup di sini. Oke. Nah, sekarang kalau sudah kita buat bagian untuk yang sebelah kanan. Sebelah kanan ini adalah informasi-informasi yang akan kita masukkan. Bagaimana caranya? Kita di sini ada pilihan untuk membuat rectangle, polygon dan sebagainya, membuat area. Kita buat rectangle. Klik aja. Ya. Ditahan tapi ya. Terus itu aja sampai ke bawah. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kalau misalnya nanti kurang panjang, kalian sampai ke bawah gitu ya. Oke. Oke ya. Nanti kalau Pak kurang rapi gitu ya. Nah, itulah yang proses untuk merapikan itu nggak bisa sebentar ya. Tapi ini saya cepat aja. Nah, ini diklik ya. Kita hilangkan yang backgroundnya atau nggak ada warna. Ya. Terus pinggir-pinggirnya kita warna hitam, gitu ya. Terus selesai. Nah, jadi ini ya. Jadi apa biasanya pertama kali yang kita tambahkan di sini gitu ya? Kita klik aja ini ya, di insert, terus ada picture. Picture, kita tambahkan simbol ITERA gitu ya. ITERA, pengajaran, software tambang, minggu 4. Nah, ITERA ya. Minggu 3. Selesai hujan diambil. Ya, dilihat tanah yang tererosi itu berapa banyak. Ya, ukuran letak erosi ini bervariasi tergantung tujuan pengukurannya. Ya, oke ya, logo ITERA belum ada, coba kita download dulu ya. Panjangnya 20 meter. ITERA, ITERA Turnitin sih. Kalau misalnya kalian mau melakukan penelitian tentang ITERA. Terus kalian mau membuat peta erosi, nah misal ini ya, kita mau download ya. Kita nih, nah kita download ya, klik kanan, save image. Nge-save-nya ya di folder kita ya, pengajaran, software tambang, minggu 4, namanya logo ITERA gitu ya, save. Nah kalau udah kesimpan ya, kita masuk ke sini, balik lagi, insert, picture. Tadi balik ke dokumen ITERA, pengajaran, software tambang, minggu 4 ya. Nah, logo ITERA kita open aja. Nah, ini ya. Jadi kita masukkan logo ITERA. Kita kecilin sesuaikan dengan ukuran. Nah, ini logo ITERA nih pertama kali itu kita masukkan. Logo yang lain silakan. Kalau saya kemarin menggunakan logo perusahaan karena kliennya perusahaan ya, karena perusahaan bayar, logo di atasnya itu perusahaan. Terus kalau udah logo gitu ya,
kita masukkan tulisan, tinggal klik aja gambar A ini teks ya, dan misalnya di sini. Nah, misal di sini kita buat ya peta wilayah gitu ya. Nah, kita bisa geser-geser. Kalau misalnya kurang gitu ya, klik 2 kali, bisa enter ya. Institut Teknologi Sumatera. Oke ya. Nanti kalian bisa pilih hurufnya gitu ya, fontnya Arial 10 ya, tinggal nanti diubah. Nah, tapi jangan lupa ini di tengah-tengah ya. Positionnya gitu ya. Tengah-tengah aja. Nah, gitu ya. Kan seperti ini. Gitu ya, kalau misalnya udah bagus, kalau misalnya Pak kurang tebel gitu ya, kan bisa klik ini, jangan salah klik ya. Kalau dia ada seperti ini, yang diklik yang pinggir ini ya. Tapi kalau ini harus seperti ini. Kalian pilih bold, gitu ya. Warnanya jangan ini Pak gitu ya. Warnanya itu merah itu. Maaf ya, ini untuk gambar ini ya. Ini nih. Kalau nggak salah ya. Oh salah. Yang ini ya warna itu ya. Bisa warnanya jangan merah terus lah ya. Ini aja. Nah gitu ya. Nah misal gitu ya. Oh enggak lah, anak teknik itu ungu Pak. Ungu aja ya. Ungu itu yang ini. Ungu tua lah. Nah ini gitu ya. Nah jadi peta wilayah Institut Teknologi Sumatera ya. Terus apalagi di bawahnya gitu ya. Biasanya arah mata angin. Jadi kalian bisa insert terus ada north arrow ya. Jadi insert north arrow. Di sini ada arah mata angin. Jenis-jenisnya banyak sekali ya. Kita pilih yang sederhana saja yang ini. Kita oke. Jadi sini nanti. Sesuaikan aja. Nah ya. Setelah itu apalagi biasanya di peta itu ada itu skala bar. Nah, skala bar, insert, skala bar ya. Nanti ada juga skala teks ya. Nanti tapi ya. Kalau kita masukkan insert skala teks juga bisa. Misal tadi ya. Ini. Itu ya. Oke. Nah, 1/30 kan ini tadi ya. 1/30.000 di sini. Terus skala bar tidak cukup. Skala teks, skala bar juga. Insert skala bar. Kita mau tulisannya yang di bawah gitu ya. Jadi banyak sekali ya. Yang biasa yang umum tuh yang ini kalau saya pakai. Oke. Oke. Nah, ini ya. Kita bisa kecilin. Ya. Oke. Kita bisa atur juga ya. Jumlah barnya ini bisa berapa? Misal kita mau atur 5 cm ya. 1 2 3 4. Nah, 1 2. Ukurnya di atas ini ya, bisa ini senti satuannya. 1 2 3 4 5 kepanjangan, kecilin dikit lagi. Kebesarannya. 1 2 3 4 5. Dia udah ukur kayak mana kecepatannya, ketinggian airnya seperti apa gitu ya. Biasanya di situ. Jadi misalkan ingat ya. Nah, pengukuran hasil sedimen dengan mengambil contoh air dalam interval tertentu ya. Kita atur dulu ya. Nah, jadi ini taruh aja di bawah dulu. Milesnya salah ya. Kita klik 2 kali bisa. Atau nanti kalau takut ke klik yang lain, klik kanan saja. Ya, seperti ini ke klik yang lain nih gitu ya. Tunggu. Nah, jadi nanti ada number of divisi ya. Jadi number of divisi ini misalnya satu divisi ada 4, 1 2 3 4 ya. Jadi ada 4 satu divisi dan divisi yang secara keseluruhan ada 4 1 2 3 4. Ini satu aja lah ya. Ini satu kita ubah. Nanti ini kita ubah jadi 5. Jadi ada 5 bar gitu ya. Satuan divisi unitnya itu biasanya kita kilometer atau meter ya. Jadi misalnya kita kilometer aja ya, atau meter ya, meter aja nggak apa-apa. Terus label position ya, after bar, oke. Labelnya meter silakan gitu. Kalau saya M aja, meter gitu ya, udah cukup. Apply.
Nah, kan oke. Jadi ini 1750 meter gitu ya. Misalnya Pak, kebesaran kita klik aja, ubah aja dalam ke kilometer. Kalau biar nanti angkanya itu nggak terlalu besar gitu ya. Ntar. Ya, meter berarti kilometer. Ini km aja. Oke ya. Nah, oke. Play. Nih, jadi ya. Jadi ini kalau kalian lihat 0 sampai 1,5. Jadi setiap barnya ini adalah 300 meter gitu ya. Kalau kita cocokkan pas dia 1 senti. Jadi 1 senti itu 300 meter gitu ya. Atau 1 senti itu 30.000 senti. Itu ya. Jadi penjelasannya ada di sini. Oke. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan ya. Nah, terus kalau Pak, saya mau tanya Pak. ya, silakan. Kan ini tadi tuh kalau kita lihat barnya itu dia menyesuaikan. Kalau misalnya dia pas kita pindahkan mungkin Pak kalau ke aplikasi lain, apakah dia tetap akan jaraknya ngepas gitu Pak, kayak ada sesuai dengan persentinya gitu Pak? Jadi sebenarnya kalau ini udah jadi gitu ya, ketika format projectnya ini di SIM, itu nggak bisa dibuka ke software lain ya. Karena nanti project ini khusus dibuka untuk ArchMap. Sama seperti project yang di AutoCAD, formatnya DWG gitu ya. Nah, kalau ini disimpan di tempat lain atau di file lain, itu nggak bisa diedit lagi ya. TIFF bisa diedit tapi secara keseluruhan. DXF juga seperti itu ya. PDF apalagi gitu ya. Artinya maupun mau bar, mau koordinat, mau dia nanti skala, itu tidak akan berubah lagi gitu ya. Jadi jangan takut ya kalau dia berubah gitu. Gitu ya, Franklin ya. Baik Pak. Nah, setelah itu kalau sudah ada, oke, kita biasanya masukkan itu informasi. Coba kalian lihat, ingat tadi ya, nih, ya, udah bar seperti ini ya. Nah, ini apa nih gitu ya? Misal kalian mau masukkan yang lain, informasi ya, sebelum ke legenda gitu ya. Jadi kita balik lagi ke sini, tambahkan lagi aja. Kalau kalian mau copy bisa, tapi tambahkan lagi aja di sini, klik gitu ya. Nah, di sini tambahkan sama tadi ya, belakangnya nggak usah ada warna. Kita warnanya hitam ya. Nah, gini ya. Terus banyak informasi yang bisa kita masukkan gitu ya. Misal kita tambahkan di sini, klik kanan bisa ya, klik 2 kali juga bisa gitu ya. Kalau kalian mau lebih detail gitu ya, misalnya ini lebih tebal gitu ya, areanya bisa diatur tapi nggak usah ya, apply gitu ya. Nah, udah ini lebih tebal gitu ya. Terus kalian mau membuat apa tulisan di sini? Nah, misal luas itera gitu ya. Nah, 270. Nah, ini 1 ya. Titik 2 gitu ya. 270 hektar gitu. Tapi harus diketahui dulu ya. Ini di global mapper bisa, di sini juga bisa. Nah, misal di sini 1 gitu ya. Oke ya. Terus apalagi terserah gitu ya. Artinya kalau misalnya saya yang punya saya, informasinya itu seperti ini. Jadi kalau misalnya IUP ya ditambang, dia ada nomor lokasi yang terregistrasi, yang sudah terdaftar di SDM. Ini ya perlu. Jadi IUP ini gitu ya, itu ini nomor lokasinya. Ya. Lihat ini nomornya, sebenarnya dia terregistrasi di 2020
dengan nomor urut 30 gitu ya. Nah, kalau kalian membaca ini gitu ya. 540 itu kodenya Kementerian SDM gitu ya. 1613 ini apa namanya itu komoditas gitu ya dan sebagainya. Ini nggak usah lah ya. Nah, keterangannya apa? Bahwa lokasi ini IUP eksplorasi, belum produksi. Nah, informasi seperti itu yang menurut saya penting gitu ya untuk dimasukkan. Oke? Nah, terus kalau sudah informasinya dimasukkan, kita tambahkan lagi, misalnya legenda. Kita kopikan aja nih ya. Jadi diklik, tekan kontrol, tarik ke bawah, drag ke bawah gitu ya. Nah, terus copy juga, drag ya. Ada namanya di sini kita buat legenda ya. Legenda. Oke. Apply. Oh, legenda titik 2 ya. Oke. Oke. Nah, gitu ya. Agak tebal gitu ya. Nah, terus legenda ini banyak ya, saya contohkan. Kalau kalian mau otomatis bisa ya, insert, nanti ada legenda di sini. Nih. Tapi ingat ya, ketika kalian membuat legenda secara otomatis, nama-nama yang di sini harus dibuat bagus gitu. Kalau enggak akan jelek gitu ya. Nah, makanya misal yang ini kita masukkan langsung ya. Next. Hang ya. Sebaiknya sisa tanaman yang proses pelapukan sorghum, jerami padi gitu ya dan sebagainya. Kenapa Pak? Memang berat sekali kalau misalnya memasukkan data yang tadi ukurannya besar gitu ya, RBI dan sebagainya itu di legenda ini. Kalau saya manual biasanya, jadi nggak usah pakai itu, kita manual saja. Contoh yang ini ya, kita mau membuat yang ini, batas IUP ya, atau ITERA ini ya. Kita balik lagi ke sini. Ada di sini pilihannya buat poligon. Ya. Jadi kita buat aja ya. 1, 2, ya, 3. Misalnya 4. Enter ya. Dah. Jadi gitu ya. Terus nanti kita atur juga nih. Ini nggak ada color gitu ya. Pinggirnya warna merah, oke? Nah, dah, kan mirip tadi ya, jadi nggak perlu gitu ya kita ini. Terus keterangannya apa? Batas wilayah ITERA itu, apply. Nah, 1 itu ya. Terus yang lain lagi bisa, ini bisa dikecilin ya. Nah, seperti itu ya. Ini misalnya enggak mirip, bisa dirampingkan ya. Terus apa lagi gitu ya? Ada sungai misal itu ya. Sungai kita buat gini aja, sungai itu. Warna jadi hijau ya. Ini dan ini ya. Warnanya hijau. Nah, itu ya. Dah. Cel ini adalah sungai. Jadi kalau misalnya mekanis ini jadi buat-buat, makanya dia kurang. Nah, gitu ya. Saya contohkan 2 aja. Nanti kalau kalian mau lihat yang lainnya lengkap kan seperti ini ya, legenda, IUP ini ya, sungai, jalan dan sebagainya ya. Nanti yang lainnya juga beda ya. Kalau misalnya geologi, legendanya warna coklat ini apa? KTK ya, formasi Kasai, batunya tuf batu dan sebagainya gitu ya. Nah, legendanya berbeda-beda, oke? Terus udah legenda. Ada satu yang penting lagi, sumber peta. Jadi format peta itu ada sumber peta. Nah, kita copy aja, drag ke bawah. Nah, namanya itu adalah sumber peta ya, titik 2
enter, di bawahnya itu yang satu misalnya peta RBI Kabupaten Lampung Selatan tadi ya. Lampung Selatan. Terus konturnya itu kita dapatkan dari peta SRTM ya. SRTM DEM itu ya, atau DEM sebenarnya. Datanya DEM, petanya SRTM. SRTM Provinsi Provinsi Lampung gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti peta geologi ada lagi ya, nomor 3 peta ya, lembaran geologi Lampung gitu, atau peta lembaran geologi Sarolangun gitu dan sebagainya. Jadi peta-peta itulah yang kita gunakan ya, kita ambil sebagian untuk membuat peta yang baru. Sama seperti daftar pustaka gitu ya. Jadi beberapa referensi, buku, jurnal dan sebagainya kita ambilkan sebagian saja untuk mendukung teori kita. Ini kalau sumber peta, beberapa data yang digunakan itu untuk mendukung, untuk melengkapi peta yang kita buat yang baru, gitu ya. Kita apply, kita oke. Nah, muncul nanti di sini. Misal terlalu besar Pak itu, bisa kecilin aja ini ya. Nih, klik aja ya. Kecilin misal 8, 9. Nah, gitu ya. Misalnya mau bold gitu ya. Nah, gitu. Oke. Kalau misalnya Pak yang lainnya nggak usah bold gitu ya. Ya itu harus dipisah ya. Kalau misalnya nggak mau di bold dan ada yang di bold ya. Misal seperti ini nggak bisa ya. Nah, yang ini dihapus. Oke. Ini bold gitu ya. Yang ini apply dan nggak usah di bold. Nah, gini ya. Nah, seperti ini kalau mau. Jadi judulnya aja yang gede. Terus apalagi yang terakhir itu adalah indeks peta. Indeks peta itu seperti ini. Nih, yang bawah ini ya. Jadi indeks peta itu adalah zoom out ya. Jadi peta secara tampak lebih jauh ya, di mana kira-kira posisi IUP kita. Kalau peta administratif biasanya kelihatan minimal provinsi ya. Atau lebih luas lagi Pulau Sumatera, sebagian Pulau Sumatera. Itu indeks peta. Kira-kira nanti kita tahu bahwa peta yang kita buat di sini itu berada di mana? Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan dan sebagainya. Nah, caranya bagaimana? Kita nanti bisa download peta DEM Sumatera, itu mudah sekali ya. Tapi saya contohkan langsung aja ya. Misal udah dapat, kalian peta kontur gitu ya. Nah, jangan lupa ini dimunculkan. Mana kontur tadi? Sorry, kontur, bukan kontur ya. Ini aja. Administratif. Nah, ini ya. Oke. Kalian klik aja. Ya. Drag ke kanan gitu ya. Jadi kita copy artinya tuh ya. Nah, kalau di copy nanti muncul yang baru gitu ya. Nih, jadi ada 2. Artinya layernya ini kita copy 2. Jadi akan menambah 2 peta. Nah, inilah kita akan manfaatkan, kita kecilkan gitu ya. Ini di sini. Kita masukkan di sini gitu ya. Kita paskan ya. Jadi kalau kita zoom in ya. Kita paskan dulu di peta kita, di apa namanya itu, area kertas kita. Nah, kalau misalnya ini udah,
Nah ya, jadi misalnya ini yang atas dan kanannya nggak usah. Nah kita edit seperti tadi ya, kita klik gitu ya. Ini di hide juga nggak apa-apa sementara. Klik gitu ya. Bentar. Tunggu ya. Sudah menghadap ke saya, dia mau PA terkait dengan reklamasi. Jadi kita hide dulu aja yang ini berat gitu ya. Terus yang ini juga berat, kita hide dulu aja. Nah, yang ringan-ringan aja dulu gitu ya. Jadi kita edit koordinatnya. Nah, ini kan udah klik kayak gini. Klik kanan, properties. Kita hilangkan gitu ya. Yang kanan, yang atas dan kanan gitu ya. Setelah ini ada klik apa lagi kalian? Jam 9 kalau nggak salah PBG ya. Ya, ini misalnya ini ya. Ini kita kecilkan lagi. Misalnya ukurnya 6 gitu ya. Terus labelnya yang kanan nggak usah, yang atas nggak usah gitu ya. Udah. Intervalnya kita banyakin. Ini 0 aja ya. Ini 0 karena akan membuat lebih banyak ya. 0. Ini misal 5 ya. 5. Nah, ini jangan nggak paham ya. Ini untuk sudut, ini untuk menit, ini untuk detik ya. Jadi kalau misalnya kita besarkan ke kiri ya, di keyboard angka, itu gridnya akan lebih banyak. Oke? Kita contohkan aja. Kita apply, gitu ya. Dia akan menampilkan lebih banyak gitu ya. Nah, sekarang karena tadi kita membuat legendnya kecil gitu ya. Jadi nggak mungkin muncul. Jadi kita besarkan. Misalnya 1:100.000. Baru muncul 1 ya. Bagaimana kalau banding gitu ya, dan seterusnya. Misal 500 juta aja. Nah, ini seperti ini gitu ya. Kalau misal kurang kecil belum kelihatan 3 juta. Nah, sekarang kita munculkan aja yang pemerintahan tadi. Ini di sini. Kalau misalnya kecilan, kita bisa 1 juta aja tadi. Nah, gitu ya. Jadi benar-benar di sini areanya. Oke. Nanti bisa kita masukkan peta DTM Sumatera gitu ya. Sepertinya saya nggak nyimpan di sini ya. Sumatera ya. Kajian yang kita melakukan penelitian mengenai reklamasi, bagaimana pengaruh emisi misalnya misalnya apa emisinya, kemudian bagaimana Dem Sumatera ya harusnya ya. tanah kalian atau Peta RBI nggak ada ya. Oh, nggak ada di sini. Udah ya. Nanti sebenarnya kalau kalian masukkan peta Dem Sumatera, nanti di pinggir-pinggirnya ini warna lain, nggak putih gitu ya. Nah, nanti kalau misal di sini terlalu gede gitu ya, yang administrasi ya, kalian kan bisa klik kanan ya, properties, hurufnya kita kecilkan bisa ya, karena kebesaran gitu ya. saya mau nutup slide, Pak. Bentar ya. Plus Google Meet-nya keluar semua orang-orang. Bentar ya. Nah, ini tadi kan ada label, nama objeknya kegedean. Misalnya kita buat jadi 5 gitu ya. Kita apply. Kita lihat aja. Oke. Semuanya. Nah, lebih kecil ya. Semuanya, makanya. Oke. Nah, inilah namanya indeks peta gitu ya. Oke, tapi kalau misalnya kalian geologi, indeks petanya berbeda lagi ya, disesuaikan. Oke. Kalau misalnya nanti kurang gitu ya, kalian bisa tambahkan. Kalau kelebihan gitu, misalnya huruf yang ingredient-nya bisa diedit gitu ya. Jadi kalau lihat, kita simpan dulu ya, simpan, Ctrl S bisa di file gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat tampak jauh, di zoom, ini tampilannya ya. Nah, sekarang kita mau munculkan tadi adalah peta kontur, karena memang tujuan kita ini adalah membuat peta kontur. Nah, ini ya.
Kan udah tampak seperti peta lah, nanti tolong dirapikan. Nah, satu lagi, kita belum ada margin yang paling luar gitu ya. Nah, kita buat satu lagi batasan paling luar. Klik ini rectangle, klik dari ujung sampai ke ujung ya. Agar nanti ada tepi-tepinya ya, ini kita peta kita. Nah, ini ketutup sama seperti tadi, nggak usah ada color, pinggir-pinggirnya hitam gitu ya. Nah, dia kan seperti ini gitu ya. Oke. Kalau sudah gitu ya, kita bisa simpan. Di sini bisa ya, Ctrl S juga bisa simpan. Minggu keempat namanya project gitu ya, atau nanti kelas ST 2023 September gitu. Nah, kita simpan. Nah, project ini bisa kalian gunakan untuk apapun. Tinggal kalian masukkan seperti ini ya. Nanti kalau kalian masukkan peta geologi gitu ya. Nanti yang peta geologinya dimunculkan, peta kontur yang konturnya kita hide. Nanti yang muncul adalah kontur. Peta geologi gitu ya. Mudah sekali gitu ya. Nah, sekarang ini yang kita mau simpan. Oke? Kalau simpan dalam bentuk file lain. Tadi udah nyimpan project dalam bentuk ArchMap atau ArcGIS. Pilih file, kita masuk ke PDF biasanya. Terus export map. Export ini banyak sekali ya, mau bentuk gambar, bentuk PDF, banyak sekali gitu ya. Kita PDF aja dulu, contoh gitu ya. Kita di minggu 4, kelas ST, ya, dan ST 2003 September ya, kita simpan. Akan menunggu, akan proses ya. Resolusinya bisa diatur tadi ya sebenarnya. Nah, udah selesai, kita buka tadi minggu 4. Itu ada peta mana tadi? Nah ya, bukan. Oh ini ya, kelas ST 2023 September. Nah, ini ya peta yang kita buat tadi ya. Oke. Kalau kita gedein, nggak pecah ya. Jadi kualitasnya ya lumayan bagus ya nih ya. Jadi ada yang peta itu kalau cutting kalian yang udah buat laporan KP, TA, itu pas di print jelek gitu ya. Saya nggak tahu, mungkin seperti ini. Udah dibuat di sini, di screenshot gitu ya. Padahal bisa di ekspor gitu ya. Dan kualitasnya mau di zoom ya 200 atau 400 ya. 400 itu paling 4 kali lipatnya itu ya. Ini masih bagus ya, nggak pecah. Bagus sekali gitu ya. Nah, oke. Kira-kira bisa kalian memvariasikan peta yang lain. Bisa ya? Oke? Bisa? Bisa, Pak. Jadi nanti file kuliahnya saya kasih gitu ya. Nanti untuk link YouTube-nya bisa kalian tonton. Nah, nanti saya kasih tugas kan untuk software tambang kan baru membuat lereng ya, yang di pertemuan pertama AutoCAD. Nah, ini saya coba kalian buat tugas juga. Coba kalian membuat peta seperti ini gitu ya, tapi peta geologi ya. Nah, saya mau lihat itu. Karena apa? Kalau software tambang, kalian cuma nonton-nonton doang tanpa ada exercise gitu ya, latihan, percuma gitu ya, nggak akan terasa. Nggak apa-apa ya, kita buat tugas. Nanti saya share di GCR. Baik, ada yang ingin ditanyakan sebelum saya akhiri kelasnya? Iya, Tidak, Pak. nggak ada ya. Jadi minggu keempat sudah saya share gitu ya. Tapi minggu keempat belum pernah ada tugas ya. Saya create aja di sini biar kalian lihat itu ya. Profesor, latihan aja ya. Latihan membuat peta gitu ya. Peta geologi ya. Peta geologi. Ya. Membuat peta nggak usah ya. Gunakan data yang sudah dibuat pada pertemuan sebelumnya gitu ya.
Satu. Berdasarkan, jadi gini aja ya instruksinya, gunakan data yang dibuatnya, gitu ya. Jelaskan ya wilayah ITERA berada di formasi dan batuan apa, gitu ya, bisa ya. Nah itu saya harapkan kalian bisa selesai minggu depan, berarti tanggal 6 Oktober ya. Ini jam 40 ya. Janganlah kosong-kosong aja. Nah, oke ya. Udah, tolong dibuat dan dikumpulkan di sini ya. Selesai. Kalau yang apa namanya itu lereng kemarin, saya bisa lihat nih, nanti pas saya datang ke kelas ya. Mana lereng yang kalian buat sesuai dengan NIM kalian kemarin. Baik ya, udah saya buat, silakan kalian kerjakan. Nggak boleh kelompok ya, masing-masing. Ya, biar nanti ada kalian bisa masing-masing ya, jangan nanti bisanya satu aja. Baik ya, kalau ini udah, kita bisa close langsung nggak apa-apa, atau di sini bisa juga ya, exit juga bisa ya, langsung ya. Ini jadinya tadi seperti ini ya, dan di close juga, dan selesai ya. Ada yang ingin ditanyakan? Baik ya, tolong tadi Andre diantar ya, nanti kalau ada waktu kosong ke tempat saya untuk mengantar absensi ya. Baik, saya cukupkan untuk materi hari ini. Pak, Ya. saya mau bertanya, Ya. untuk file yang tadi Pak, kalau contohnya apakah bisa dikirim ke GCR juga nggak Pak? Biar kita kebayang-bayang juga apa aja layer yang perlu gitu Pak. Oke, layer-layernya coba saya kirim juga gitu ya. Tapi sebenarnya layer-layer itu kalian udah belum buat ketika di minggu ketiga. Misalnya layer untuk batas ITERA gitu ya, yang garis-garis itu, kontur gitu ya. Kalau itu saya kasih, nanti kalian nggak ada proses membuat kontur dong di minggu kemarin. Sebenarnya layer-layer itu bisa kalian buat sendiri. Terus kalau misalnya kalian RBI dengan DEM, kalian bisa download di file minggu ketiga kan ada gitu ya. Saya takutnya kalau saya kasih gitu ya, kalian menggunakan data saya gitu, nggak bisa ya. Kalian harus download dulu. Nah, yang saya kasih itu rekaman, bagaimana cara membuatnya, itu yang penting gitu ya. Nanti kalian mau data ini saya kasih, tapi kalian buat dulu lah gitu ya. Jangan nanti menggunakan langsung data yang saya buat. Gitu ya Franklin ya. Yang lain juga. Baik Pak. Oke ya. Mudah ini sebenarnya, mudah sekali. Tapi setidaknya outputnya peta ini kan bisa masukkan ke laporan KP kalian, atau TA kalian nanti. Walaupun nanti cuma 1 lembar gitu ya, misalnya di tinjauan lapangan gitu ya, dan sebagainya. Setidaknya kalian udah punya skill baru lah membuat peta seperti itu ya. Oke, ada lagi yang tanyakan? Nggak ada ya, saya stop rekaman dulu ya. Stop recording. Oke ya. Terima kasih atas partisipasinya dan kehadirannya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat.